Welcome to Aspros Auto. Apabila ada yang bertanya kepada saya, pengen mobil yang racing style, rally look style, atau bisa dibikin ceper-ceperan, performa mesinnya keren, 3 pintu, dan look like Estilo lah, bukan Karimun Estilo ya, tapi Civic Estilo. Tapi Estilo itu udah nggak masuk akal harganya, 300 jutaan ke atas. Saya punya solusinya. Nah, ini dia solusinya. Proton Satria Neo CPS yang ada di Indonesia sejak tahun 2007. Tapi di Malaysia sendiri dia diperkenalkan tahun 2005 dan mempunyai 2 trim. Ada M-Spec, ada High-Spec kayak seperti itu, ada 2 trim, tapi belum pakai body kit yang seperti ini, yang rencem gitu ya. Nah, yang rencem kayak gini, itu di tahun 2008 namanya adalah Proton Satria Neo R3, bukan Suzuki, tapi R3 yang artinya dia Race Rally Research-nya itulah. Nggak tahu kenapa dinamain kayak gitu, jadi R3. Dan dia juga punya mesin yang sangat racing, yaitu 136 horsepower. Nah, tapi di tahun 2009 malah diturunin lagi, di down spec gitu ya, mesinnya menjadi Proton Satria Neo CPS. Itu hanya 125 horsepower saja. Dan seterusnya pada tahun 2013 mengalami facelift sedikit sekali, jadi nggak begitu kelihatan, dan ditambah jadi lip spoiler dan segala macam yang di belakang ini. Ini adalah tahun 2014 yang bernama juga Proton Satria Neo R3 lagi, tapi pakai mesinnya yang Proton Satria yang CPS. Jadi mesinnya pakai yang CPS, di downgrade lagi gitu ya. Makanya aneh, udah dinaikin, diturunin lagi, disamain lagi. Dan juga dia mempunyai versi yang rally ya, yaitu Proton Satria Neo Super Racing 2000, ya itulah. Dan juga dia punya yang racikannya untuk di street racing, namanya Proton Satria Neo Lotus Racing. Nah itu, pokoknya panjang-panjang pokoknya namanya. Nah, makanya saya udah nggak sabar lagi, pengen yang namanya ngeliat bagaimana bagusnya dan bagaimana materialnya, bagaimana rasanya berkendara di Proton Satria Neo CPS di tahun 2020, karena ini mobilnya tahun 2014. Yuk, check this out. Kita bicara bagian depannya. Bagian depan itu saya suka sekali karena dia sangat galak. Kalau orang tuh kayak, apain lo, apa lo, udah mulai nyeruntul duluan, jadi mukanya tuh bengis gitu ya, gitu, kayak mau nyaplok gitu. Nah, ini lucu banget. Jadi ini kalau orang bilang itu kayak mobil modifan, padahal ini aslinya seperti ini. Dari mulai grillnya dia model mesh, model jaring kawat kasa, di bagian bawahnya juga model kawat kasa. Ini padahal ini aslinya bukan modifan, emang udah begini aslinya. Dan aslinya kalau R3 yang Neo R3 gitu ya, bukan Suzuki. Nah, di bawahnya itu udah ada lip spoiler aslinya, tapi ini dilepas karena dia sudah sangat ceper. Nah, kalau udah ceper begitu, lip spoilernya sering gasruk. Bahannya juga beda, bukan fiber atau apa, tapi dia pure plastik. Itu makanya kalau rusak nggak tahu carinya kemana, paling ya ke Malaysia ya kalau mau cari. Itu juga kalau mau repot. Nah, uniknya lagi di bagian lampu depannya. Nah, gitulah. Nah, di bagian depannya juga unik. Biasanya ini Proton Chevy itu juga aneh. Jadi yang namanya lampu utama itu berada di pinggir grill, bukan di sisi kiri kanan atau di ujung gitu. Malah di tengah sini. Tapi hebatnya udah halogen proyektor. Nah, lampu jauhnya malah di sisi pinggir sebelah sini. Ini ada lampu sen seperti biasa, dan juga uniknya di kap mesinnya. Kap mesinnya itu mengingatkan saya pada Hyundai Coupe. Sampai ke lampunya juga ada celokan di sebelah sini. Ini kayak Hyundai Coupe. Lihat ini, kontur-konturnya juga mirip seperti Hyundai Coupe. Ada 2 buah kecurutan. Mau tahu kan? Mau ngomong apa kan? Sebut aja sendiri. What the? Udah nggak jadi. Sekarang kita ke bagian samping yuk. Nah, ini dia adalah Proton Satria Neo R3. Di sini ada tulisannya R3, dan kalau CPS di sini tulisannya CPS. Kalau bisa dibilang dia mirip-mirip sebuah Estilo. Kalau Estilo facelift diadain gitu ya, misalkan ada di tahun 96 Estilo facelift. Ini percaya aja karena bentuk-bentuknya juga dia bulat-bulat gitu ya. Kap mesinnya juga panjang, overhangnya luar biasa. Kalau misalkan dikasih lip spoiler yang aslinya dan kondisinya sudah diceperkan seperti ini, pasti bakal gasruk. Dan di sini ada over fender yang gede. Nah, ini
ini dibilangnya kayak modifan, padahal ini aslinya dengan aksen kayak baut-bautan seperti ini. Ini asli. Ini lucu banget soalnya. Di sini di over fender sebelah sini ini sambungan kayak di lem saja, tapi di bumpernya ini menyatu. Jadi nggak ada sambungan sama sekali. Nah, asli kan? Dan juga di sini ada lampu sen. Lampu sen itu mengingatkan saya pada Pajero lawas atau Galan hiu. Ya, kalau nggak salah. Dan juga jarang-jarang banget ini spionnya. Walaupun belum retractable, tapi dia two-tone. Yang atasnya putih, bawahnya warna black dove. Nah, itu black dove. Dan juga pintunya panjang seperti Estilo. Nih, lihat, panjang banget. Dan juga untuk membuka pintunya sudah model tarik seperti ini. Ada yang namanya side skirt di bawah sebelah situ, ada tambahan daging memanjang sampai ke bagian bumper depan maksudnya. Dan di sini ada kaca mati dan velgnya ini sudah diganti sama pemiliknya. Aslinya adalah warna gunmetal 17 inch, palang berapa ya yang ada di situ tuh gambarnya. Dan di bagian belakang ada spoiler. Spoilernya bertuliskan R3 karena ini benar-benar desain untuk sebuah Proton Satria Neo R3. Kita lihat ke belakang. Nah, kita lihat bagian belakangnya. Ini kalau bagian belakangnya saya suka banget karena dia gabungan kayak Honda Civic Estilo, Mitsubishi, Proton, Lotus jadiin satu, dan begini semok bulat-bulat khas Proton gitu ya. Lotus. Nah, itulah pokoknya antara itu, dan di atasnya ada spoiler belakang, third back lamp sebelah sini, ada rear defogger, ada wiper, terus taillightnya juga lucu, bulat-bulat. Nah, sebelah sini lampu rem, lampu sen, dan juga lampu atret. What the meaning of atret? Nggak ada yang aneh-aneh untuk garnisnya. Identitasnya ada Proton, ada R3 Lotus. Handling by Lotus. Dia sangat bangga dengan itu gitu ya. Dan di belakangnya ada dua sensor parkir. Ada yang namanya untuk tambahan daging sebelah sini. Jadi kalau tabrak sebelah sini, kena plastik ini dulu gitu ya. Bisa dicopot-copot. Nah, di bagian bawahnya ini dibilangnya kayak modifan. Padahal ini aslinya dari Proton. Rear diffuser seperti ini untuk mengalirkan udara sebelah sini supaya downforce-nya lebih bagus. Dan juga di sini ada satu yang unik. Nah, knalpotnya di tengah kayak F1. Keren. Sekarang kita ke bagian interior. Nah, kita coba interiornya. Susah banget masuknya, kayak mobil sport banget. Nih, trim pintunya juga keren. Nah, ini lihat batasnya itu kayak plastik biasa gitu, keras-keras memang. Tapi ada paduan bludur sebelah sini, stitching warna merah dan kulit. Keren untuk di bagian door handle-nya. Keren. Oke, setirnya sangat sporty. Kulitnya tebal, ada tombol-tombol. Speedometernya tuh mirip-mirip kayak Mitsubishi. Oh, lampunya warna biru. Dan di sini kita bisa dicerahin, bisa di-dimming, bisa disilaukan gitu ya. Nah, di sini juga speedometernya lumayan lah, ada lengkap gitu. Sini ada speedometer, temperatur gauge, ada fuel gauge, ada RPM cukup standar. Tapi di sini ada MID-nya juga. Nih, kecepatan. Rata-rata bahan bakar 17. Terus juga di sini ada jam bukan jam digital, itu waktu tempuh meren ya. 10 jam. Terus juga di sini ada berapa kilometer dengan sisa bahan bakar, ada yang namanya trip meter. Trip meter aja udah cuma itu aja. Tapi lumayan lah lengkap. Sini nggak ada tombol-tombol apa-apa lagi. Sebelah kanan hanya ada kisi AC saja yang bisa diputar-putar. Ini mirip Audi TT, ini bisa dibuka tutup nih. Audi TT ya, mirip Audi TT. Dan memang khas interiornya ini bukan kayak mobil Malaysia, tapi mobil-mobil Eropa lah. Bau-baunya juga mirip-mirip mobil VW. Aroma interiornya tuh baunya kayak gitu. Nah, di center clusternya ini ada jam digital, isi AC-nya bulat. Terus juga di sini center clusternya ada head unit. Head unitnya mereknya Blowpong. Enak banget ya nyebutnya, Blowpong gitu ya. Nah, ini asli, Blowpong ini asli touchscreen. Tapi sebelum ini tahun 2008 dia single din yang Indes gitu ya. Kalau ini yang 2013 udah pakai touchscreen seperti ini, dan di sini ada navigasinya. Wow, ada navigasinya, ada USB slot, ada namanya card reader. Oke. Terus juga di sini ada yang di bagian tombol-tombolnya apa nih? Hazard, ada rear defogger, fog lamp, dan di sebelah sini ini apa nih? Nggak tahu nih. Apa ya? Nggak tahu. Nah, yang unik di sini adalah tombol-tombol AC-nya atau climate control.
Ini kayak lampu stopan. Dan di atas ini untuk fan speednya, ada fan speednya tapi udah mode auto. Coba kerennya. Dan juga di sini ada temperatur, ada sirkulasi dari luar ke dalam, ada semburan AC-nya juga lengkap, ke kaki, ke kepala, ke front defogger, sama belakang rear defogger. Nah, di sini yang saya suka adalah ini shift, yaitu stick ya, stick transmisinya itu keren banget. Jadi ada aksen kayak baut-bautan kayak gitu. Ini padahal plastik, ini padahal cuma aksen doang. Tapi di sini biasanya yang ditutupin kulit, di bawahnya, di bawah tongkatnya itu kulit, tapi ini hard plastik glossy. Dan ini membuat mobilnya kayak racing banget gitu. Wow, ngeliat ini aja jadi, jadi tambah kenceng, nambah 5 HP. Nah, di sini juga bagian bawahnya ada electric mirror, ada power socket, ada handbrake-nya yang keren. Kalau buat slalom tuh membantu sekali, ada 2 kayak gini. Tapi ya nggak tahu lah, bagian ini keren banget. Dan di sini juga ada power window. Power window-nya di bagian tengah, jadi kalau hujan ini aman dari bocor si tombolnya. Dan lucunya ini kebalik, yang biasanya di bagian belakang tombolnya itu untuk ngebuka, kalau ini malah nutup. Untuk ngebukanya malah ke depan, dan ini auto down saja. Di sini ada cup holder, ada 2 sebelah sini. Yang paling amazing di sini, bentar dulu, ada 2 buah airbag dah. Dan di sini yang paling amazing adalah joknya. Joknya tuh bucket seat, kulitnya tuh kulit yang bener-bener kulit. Ada bludrunya, ada kesan karbon kulitnya juga, stitchingnya warna merah. Ini keren, keren banget. Dah itu sih. Nah, yang paling atas ini ada vanity mirror, ada sunshade dengan vanity mirror, ada spion tengah dengan mode night and day. Dah, kita ke belakang yuk. Segede apakah di belakang? Untuk ke belakangnya juga gampang aja. Ini ada tuas yang di sebelah sini. Ini bisa langsung maju aja. Set, kita masuk. Aduh anjir, aduh anjir, nyeri. A few moments later. Sempit sekali. Lutut aja sampai nggak bisa muat ke dalam sini. Nggak bisa. Sempit. Untuk orang dewasa kayaknya tersisa di belakang sini. Untuk anak-anak oke. Padahal si Proton itu menyediakan 3 headrest di belakang sini. Tapi cukup tersiksa. Ini kayaknya mobil buat pacaran atau memang untuk racing. Ini copot aja lah joknya lah. Tapi sayang juga sih, karena joknya ini keren, kayak VW. Wah, halus sekali. Headroomnya juga, ya udahlah ya. Mobil racing sih, mobil rally. Kita coba lihat. Lihat mesinnya dulu. Serapi apakah Proton? Rapi. Nah, ini saya nggak nyangka ini bener-bener rapi. Dan bisa dilihat di sini si Proton itu kayak Lancer ya, tapi Kempro sih. Ini digunakan juga sama Proton Exora Kempro CPS 1600 cc, dan dia juga punya keluaran tenaga 125 horsepower, torsinya 150 Nm. Dan katanya konon ini mesin bisa pakai substitusi dari Mitsubishi atau Daihatsu. Proton user, masuk dong komen di bawah, apakah benar bisa masuk spare part itu. Proton Indonesia kemana sih? Jadi saya nggak ngerti ini mau nanya kemana gitu. Akhirnya saya mencoba Proton Satria Neo, dan ini adalah sebuah kolaborasi antara Proton dan Lotus. Handlingnya Lotus, luarnya Proton, dan Proton itu sendiri juga dia punya teknologi Mitsubishi gitu ya. Nah, itu perkawinan yang sangat unik di Proton. Seperti biasa, tradisi Aspros ya, kita nggak akan ke mesin dulu, biasanya dari joknya dulu. Joknya enak banget. Ini kita diem, mau segimanapun mobilnya bulak belok kita terasa dipeluk bucket seat, dan juga cukup empuk. Jadi nggak, biasanya bucket seat ada yang keras gitu ya, kalau ini empuk, kulit lagi, nggak bikin gerah di badan kita gitu. Ini keren. Driving positionnya memang cukup bingung di Proton. Kita dapat driving position yang rendah, serendah-rendahnya itu kerasa kayak yang tinggi gitu. Nggak sinkron antara pintu ini sama dashboardnya yang rendah, tinggian pintunya.
gimana sih? Ya pokoknya begitu. Jadi dashboardnya itu rendah. Ini padahal posisi duduk udah rendah, yang seharusnya kita tuh ngedelep, tapi ini enggak. Kita masih tetap tinggi. Tapi saya suka driving kayak gini. Cuma bagi sebagian orang yang suka bener-bener sporty banget duduknya, ini nggak cocok di Proton. Setir dan handlingnya, ini agak-agak speechless. Sebetulnya ini sharp banget, responnya bagus. Udah gitu kita terasa lengket banget di aspal. Padahal bannya bukan Continental, tapi terasanya tuh kayak lengket. Kita belokin ke sini nurut, belokin ke sana nurut. Mau diapain juga ini mobil nurut. Setirnya sudah power steering dan ini cukup enteng. Jadi kalau dipakai oleh cewek juga masih oke. Kalau Estilo kadang-kadang ada yang berat banget, ada yang enteng banget gitu. Kalau ini balance lah antara berat dan enteng. Jadi kalau cewek yang nyetir ini masih enak. Mesin yang dipakai oleh Proton Satria Neo ini pakai Kempro CPS 125 horsepower dan torsinya 150 Nm. Rasanya anjir, gila. Memuaskan. Pengennya ngebajak terus. Jadi ini torsinya memang karakternya torsi gitu ya kalau untuk si Proton itu. Nah, kalau lebih overallnya lagi, si mesin ini mirip-mirip karakternya dari Mitsubishi. Di awalnya tuh deng, tapi udah begitu deket-deket redline udah mulai turun teng gitu, agak-agak flat. Tapi ini dari mulai awal kita ngegas, ini kerasa banget tenaganya. Wow. Suspensi yang dipakainya ini udah diganti sama pemiliknya, jadi udah pakai per yang agak sedikit pendek, tapi rasanya masih cukup nyaman dan cukup empuk. Apalagi kalau dipakein suspensi yang aslinya, pasti lebih nyaman daripada ini. Ini aja saya udah puas. Suspensinya nyaman dan kestabilannya cukup terjaga. Keren. Nih di depan tuh ada polisi tidur. Biasanya kalau Estilo saya tersiksa, ini enggak. Puk. Padahal ini ceper. Kan aneh. Transmisi yang dipakai oleh Proton Satria Neo itu ada dua, ada yang manual 5 speed, ada yang otomatis 4 speed. Nah kebetulan yang ini adalah manual, jadi cukup terpuaskan untuk bejek-bejekin. Nah rasanya memang si perpindahan giginya juga cukup akurat, koplingnya enteng. Kenapa sih nggak dari dulu Proton? Why? Ayo leave, Proton harus pergi. Ini mobil enak. Nggak laku ya, gara-gara agak-agak sinis mungkin. Seharusnya kita saling dukung, padahal itu tetangga terdekat. Proton, balik lagi lah ke Indonesia lah. Ini mobilnya enak nih. Rem yang dipakai oleh Proton Satria Neo, dua-duanya, keempat rodanya udah pakai cakram. Depannya ventilasi, belakangnya masih yang solid, tapi at least dia udah pakai ABS EBD dan rasa remnya pun responnya bagus. Mirip-mirip Mitsubishi lagi, again. Mirip Mitsubishi kan. Konsumsi BBM di Proton Satria Neo ini memang ya sesuai dengan tenaganya yang gede, memang agak sedikit boros di Satria Neo ini. Jadi untuk dalam kota aja dia 17 pakai Pertamax. Ya boleh aja sih pakai Pertalite, tapi karena Protonnya udah nggak tahu kemana dan rekomendasinya Pertamax biru, ya udah itu aja dulu lah. Kekedapan kabin, it's okay. Traffic noise okay, suara mesin okay. Ya itu gara-gara knalpot udah pakai model yang brong-brong jadi kedengeran. Tapi kekedapan kabinnya cukup memuaskan untuk di harganya. Lalu apa yang saya pikirkan mengenai Proton Satria Neo? Nah, kalau misalnya yang saya pikirin gitu ya, kalau saya punya duit, itu duit berlebih, amin ya Allah. Kalau punya, saya pengen beli ini karena saya punya pride sendiri. Saya punya mobil sport 3 pintu yang nggak sama dimiliki oleh orang lain. Dan juga kalau masuk ke komunitas mobil, kita punya cerita. Kita bisa nyeritain, hey Civic, saya punya ini nih. Hey Estilo, gue punya ini nih. Jadi dia punya cerita dan juga rasa feel berkendaranya dia kayak Eropa. Dan mirip sama mobil Jepang.
Desainnya juga cantik, nggak malu-maluin, dan bahkan kadang-kadang sayangnya ini dikira mobil modifan. Padahal ini aslinya seperti ini, dan banyak orang yang nggak tahu gitu ya mengenai mobil Proton Satria Neo. 3 pintu gitu loh, punya pride juga. Sport car, racing car, rally car malah ini. Sayangnya lagi, untuk di Proton itu spare partnya agak-agak membingungkan. Kalau untuk merawatnya ini ya hampir serupa lah, agak gampang dirawatnya, tapi spare partnya ini agak membingungkan. Proton, kemanakah kau berada? Nah, harganya ini dari tadi kenapa saya sebutin menarik gitu ya untuk harganya, karena dia di bawah 200 juta. Bahkan paling tinggi pun, paling bagus itu di angka 150 jutaan. Satu. Terus kemudian pajaknya juga relatif murah lah untuk tahun yang muda 2018-an, 2015-an, tapi dipakai tahun 2018 seperti yang ini, itu pajaknya hanya 2,8 juta di daerah Jakarta. Menarik. Demikian video review mengenai Proton Satria Neo R3. Nah, apabila sobat suka dengan video ini, klik like, share, subscribe, serta komen di kolom komentar tanpa emoticon. Karena kalau tanpa emoticon, kita akan lebih viral dan akan senang sekali untuk mengupload video-video tentang otomotif yang ada di Indonesia. Untuk itu, saya Ican, Asprosauto, sign out.